Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika Mania. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kumpulan soal latihan mengenai materi tentang vektor. Jadi soal-soal yang akan saya bahas di sini merupakan kumpulan materi dari ringkasan soal-soal dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi tolong nanti disimak secara lengkap, jangan sampai terlewat dari awal sampai akhir supaya nanti kalian tidak menemui masalah apabila kalian berjumpa dengan soal-soal yang berkaitan dengan vektor, supaya kalian mendapatkan nilai bagus baik di penilaian tengah semester maupun ulangan akhir semester. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mengakses video ini, kalian jangan perlu khawatir, tidak perlu panik karena saya sudah buatkan juga di PowerPoint, nanti kalian tinggal untuk membacanya dan dipahami. Nah, namun saran saya akan lebih baik supaya kalian menyimak video kali ini supaya nanti di sini kalian bisa mengetahui tentang bagaimana caranya untuk menganalisis soal, terus menyelesaikan soal satu persatu, terus step by step, dan teori-teori yang akan dipelajari yang mungkin barangkali tidak diberikan di materi di PowerPoint. Oke ya, jadi tolong disimak secara lengkap, jangan sampai terlewat. Kita langsung saja mulai soal yang pertama. Jadi di sini ada sebuah bola ditendang dari pojok lapangan, kemudian bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 10 meter dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Nah, di sini keterangannya anggap saja lebar lapangan sebagai sumbu X. Nah, pertanyaannya, gambarkan dan tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut ke dalam vektor satuan. Jadi yang namanya vektor satuan itu merupakan vektor yang ke arah sumbu pada koordinat kartesian. Jadi pada sumbu X itu dia vektor satuannya adalah I, kemudian pada sumbu Y vektor satuannya J, dan yang ke arah sumbu Z vektor satuannya K. Nah, karena di sini ada pengaruh sudut, maka kalian harus bisa menguraikan vektor tersebut ke dalam komponen vektor X dan juga komponen vektor Y. Sehingga nanti akan didapatkan, karena di sini resultannya kita misalkan sebagai R, maka kita akan mendapatkan Rx dan Ry. Nah, Rx dan Ry itu didapatkan dari penguraian vektor R. Nah, untuk penguraian vektor yang mengandung sudut tersebut, maka kalian harus bisa menguasai analisis trigonometri. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan bagaimana cara menganalisis trigonometri. Jadi dulu di SMP kalian pernah mendapatkan materi trigonometri yang mana tangan theta itu adalah depan bersamping, kemudian sin theta sama dengan depan per miring, lalu cos theta sama dengan samping per miring, atau disingkat tangan theta sama dengan desa, sin theta sama dengan demi, dan cos theta sama dengan sami. Dan perhatikan gambar di sini. Saya punya vektor A kemudian membentuk sudut theta terhadap X. Maka A ini bisa kita proyeksikan atau bisa kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sehingga saya mendapatkan vektor yang ke arah sumbu X yaitu AX dan vektor yang ke arah sumbu Y yaitu AY. Maaf, saya di sini mungkin salah ketik ya. Di sini harusnya AY. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Tangan theta sama dengan depan per samping. Sehingga depannya itu kan ini ya, ini kan AY itu bisa kita pindahkan ke sini sehingga nanti AY posisinya di depan sudut. Jadi memindahkan vektor itu diperbolehkan ya, asalkan jangan merubah arahnya. Jadi depannya itu AY per sampingnya itu AX. Kemudian sin theta itu kan sama dengan depan per miring. Depannya itu AY, kemudian miringnya A. Sehingga kalau kita ingin mencari komponen vektor AY, berarti AY sama dengan A dikalikan sin theta. Kemudian cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya itu AX, kemudian miringnya A, sehingga cos theta sama dengan AX per A. Nah, ketika kita ingin mencari komponen vektor yang ke arah sumbu X, yaitu AX, berarti AX sama dengan A dikalikan cos theta. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasannya. Kita bisa membacanya di sini. Untuk menuliskan notasi vektor, kalian perlu mencari komponen vektor pada sumbu X, yaitu Rx, dan pada sumbu Y, yaitu Ry. Terlebih dahulu dari gambar di samping, maka kita dapat mencari besar Rx dan Ry itu dengan menggunakan persamaan ini, yang tadi kita sudah bahas ya di analisis trigonometri. Ya. Nah, karena Rx di samping dan
R itu miring, maka komponen yang mengandung samping dan miring itu pasti kosinus, sehingga Rx bisa kita cari menggunakan formulasi kosinus. Maka Rx sama dengan R cos alfa, sudutnya itu 45, R-nya 10, sehingga kita dapatkan 10 dikalikan cos 45. Nilai dari cos 45 sendiri adalah setengah akar 2. Sehingga 10 dikalikan setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2. Ini yang ke arah sumbu X. Lalu yang ke arah sumbu Y, berarti dia depan dan miring. Nah, depan dan miring berarti dia menggunakan formulasi sin alfa. Sehingga R-nya sama dengan R sin alfa, R-nya itu 10 dikalikan sin 45. Nilai sinus 45 itu juga sama dengan setengah akar 2. Maka R-nya sama dengan 10 dikalikan setengah akar 2. Ketemunya sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi untuk notasi vektornya bisa kita masukkan R sama dengan XI ditambah YJ. Nah, X-nya itu 5 akar 2. Vektor satuannya ke arah sumbu ke arah sumbu X yaitu I. Kemudian komponen satuan yang ke arah sumbu, komponen vektor satuan yang ke arah sumbu Y yaitu J. Sehingga R sama dengan 5 akar 2 I plus 5 akar 2 J. Bagaimana kalau komponen vektor satuan yang ke arah sumbu Z? Ya, maka tinggal ditambahkan vektor satuan K. Namun di sini kan karena dua dimensi hanya X dan Y saja, maka R sama dengan 5 akar 2 I plus 5 akar 2 J. Oke, kemudian nomor 2. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter, dan kembali ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah. Nah, nanti jawabannya kalian bisa memilih opsi pilihannya di sini. Nah, perlu kalian pahami bahwa untuk menyelesaikan soal perpindahan macam ini, maka kalian harus bisa menggambar diagram arah mata anginnya. Nah, perhatikan di sini arah utara itu ke atas, maka yang ke bawah itu yang berlawanan dengan utara, yaitu selatan. Kemudian yang ke kiri itu barat, maka yang berlawanan artinya yang ke kanan adalah timur. Nah, dari sini posisi awal berarti di sini. Kemudian dia bergerak ke barat sejauh 2 meter, berarti dia bergerak ke kiri. Lalu dilanjutkan ke selatan sejauh 6 meter, kemudian dilanjutkan lagi ke timur sejauh 10 meter. Nah, karena ke timur 10 meter dia sudah ke kiri 2 meter, maka ke kanan dari posisi awal tinggal 8. 8 itu didapatkan dari 10 dikurangi 2. Kita ibaratkan saja yang ini sumbu X, lalu yang ke sini sumbu Y. Sehingga X-nya itu 8, dan Y-nya itu berarti yang ke arah selatan, yaitu 6. Nah, untuk mencari besarnya perpindahan ini berarti merupakan resultan antara X dan Y. Sehingga bisa kita masukkan S sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini harusnya X dulu. Nah, X-nya itu 8, berarti 8 kuadrat itu 64, ditambah Y-nya itu 6. 6 dikuadratkan 36, sehingga 64 tambah 36 itu 100. Sehingga S-nya sama dengan akar 100, hasilnya 10 meter. Nah, ini terbalik juga tidak masalah karena X kuadrat dan Y kuadrat bisa X-nya dulu boleh, Y-nya dulu juga boleh. Nah, lalu untuk arahnya bagaimana? Nah, arahnya berarti kita perhatikan di sini ada kombinasi antara arah timur dan selatan. Kombinasi kedua arah tersebut menghasilkan arah tenggara, sehingga arahnya ke tenggara dengan besar 10 meter. Jadi jawabannya yang C. Lalu untuk soal nomor 3, di sini ada 3 buah vektor. Kita perlu cermati dulu di sini F2. F2 itu sudutnya itu ke sumbu Y. Namun biasanya yang harus kita lakukan, kita perlu merubah ke sumbu X. Nah, kita bisa perhatikan di sini merupakan siku-siku. Siku-siku itu berarti sudutnya 90 derajat. Sehingga ketika kita ingin mencari besarnya vektor yang ke arah sumbu X, maka tinggal 90 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 60. Sehingga sudut yang membentuk antara F2 dan sumbu X itu adalah 60 derajat. Nah, untuk F3 ini sudah ke sumbu X, kemudian F1 ini tidak ada sudutnya sehingga tidak perlu diuraikan. Kita selesaikan F2. F2 berarti bisa kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ketika kita uraikan ke sumbu X, maka didapatkan vektor F2X. Ketika kita uraikan ke sumbu Y, maka didapatkan vektor F2Y ya. Kemudian F3 ketika kita uraikan ke sumbu X, maka didapatkan F3X. Kemudian ketika diuraikan ke sumbu Y, juga kita dapatkan F3Y. Nah, lalu kita cari masing-masing resultan pada arah sumbu X dan sumbu Y. Pada arah sumbu X berarti terdapat 3 buah vektor, yaitu F1 yang ke kanan,
kemudian ada F2X yang ke kiri, dan juga ada F3X yang arahnya ke kiri. Jika yang ke kiri ini tandanya negatif. Oke, berarti yang ke kanan positif, yang ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Sehingga Fx sama dengan F1 dikurangi F2 cos 60, karena ini sudutnya 60, dikurangi F3 cos 60. Maka sama dengan F1-nya kita masukkan, 20 dikurangi 20 kali cos 60 itu setengah, kemudian dikurangi F3 itu 24, dikurangi cos 60 itu setengah. Sehingga hasilnya sama dengan 20 dikurangi 10 dikurangi 24 kali setengah itu 12, sama dengan 20 dikurangi 22, yaitu minus 2 Newton. Ini merupakan resultansi vektor yang ke arah sumbu X. Kemudian kita juga perlu mencari resultan vektor yang ke arah sumbu Y. Nah, yang ke arah sumbu Y itu ada dua vektor, yaitu F2Y yang arahnya ke atas dan F3Y yang arahnya ke bawah. Sehingga FY yang ke arah atas berarti yang F2Y, maka FY sama dengan F2 sin 60, karena F2Y itu sama dengan F2 sin 60 dikurangi F3Y, yaitu F3 sin 60. Maka F2-nya dimasukkan, 20 dikalikan nilai sin 60 itu setengah akar 3, dikurangi F3-nya itu 24, dikalikan sin 60 itu setengah akar 3. Maka 20 dikalikan setengah itu 10, masih ada akar 3-nya, dikurangi 24 kali setengah itu 12, masih ada akar 3-nya. 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3 itu hasilnya minus 2 akar 3. Nah, resultan komponen vektor ke sumbu X dan Y sudah didapatkan, maka resultan totalnya bisa kita masukkan sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi resultan itu selalu seperti ini ya. Jadi resultan rumusnya selalu R sama dengan akar resultan vektor yang ke arah sumbu X dikuadratkan ditambahkan resultan vektor yang ke arah sumbu Y dikuadratkan. Jadi sama dengan akar, kita masukkan saja ini Fx-nya min 2 dikuadratkan ditambah Fy-nya itu min 2 akar 3 lalu dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan itu hasilnya positif, karena negatif dikuadratkan itu positif. Jadi negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4 ditambahkan negatif 2 akar 3, berarti negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4, akar 3 dikuadratkan itu akar 3 kali akar 3, akar 9 itu sama dengan 3, sehingga hasilnya 4 kali 3, ini 12. Maka sama dengan akar 16 ini sudah betul, akar 16 itu sama dengan 4 Newton. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan di sini dua buah vektor gaya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton, kemudian saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Jadi ada dua buah vektor di sini. Kayak gini, kalau saya gambarkan di sini vektor F1, kemudian ada vektor F2, dia membentuk sudut, berarti bisa menggunakan metode jajar genjang. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan juga menggunakan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat ditambahkan F2 kuadrat ditambahkan 2 kali F1 F2 dikalikan kosinus alfa. Alfa itu artinya sudutnya. Nah, ini juga kalian jangan sampai lupa rumusnya, tolong dihafalkan. Untuk yang sudut mengapit dua buah vektor yang terapit sudut, ini rumusnya adalah seperti ini. Sehingga tinggal kita masukkan saja angkanya. F1, misalkan F1 yang 8, maka yang 4 itu F2. Sehingga ini 8 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat ditambahkan 2 kali F1-nya 8 dikalikan F2-nya 4 dikalikan kosinus sudutnya 120. Nah, kosinus 120 itu nilainya negatif setengah. Nanti kalian bisa cek kembali di tabel trigonometri yang sudah pernah saya berikan. Nah, sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 4 kuadrat itu 16 dikurangi 2 dikalikan negatif setengah itu 1, negatif 1 dikalikan 8 itu negatif 8 dikalikan 4, sehingga hasilnya negatif 8 dikali 4 itu negatif 32. Nah, negatif 32 ditambah 64 itu tinggal 32, lalu 32 ditambahkan 16 itu hasilnya akar 48. Nah, 48 itu kan sama saja 16 dikalikan 3. Akar 16 itu 4, sehingga yang akar 3-nya itu didiamkan saja, sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali akar 3 Newton. Oke, untuk soal nomor 5, jadi ada sebuah diagram kotak, jadi seperti ini ada vektor di dalam diagram kotak. Nah, yang ditanyakan itu jika satu kotak mewakili 10 Newton, tentukan resultan kedua vektor tersebut. Nah, jadi ini bisa menggunakan metode segitiga pisah, menggunakan metode jajar genjang juga saya kira bisa.
Nah, caranya apa? Caranya nanti kalian jumlahkan komponen vektor X yang untuk F1 dan F2, lalu dicari juga komponen vektor yang ke arah sumbu Y, yaitu F1, Y, dan juga F2Y. Nah, kita cari dulu yang komponen vektor X-nya. Untuk F1X berarti dia 3 kotak, berarti nilainya 30. Kemudian yang F2 itu, F2X-nya ada 5 kotak, berarti dia 50. Maka untuk resultan total yang ke arah sumbu X itu ada 30 ditambahkan 50, sehingga hasilnya 80 Newton. Lalu yang ke arah sumbu Y, F1Y-nya itu ada 4 kotak, berarti 40, sedangkan F2Y-nya ada 2 kotak, berarti 20. Maka resultan vektor yang ke arah sumbu Y itu ada 60. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti biasa, R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X-nya itu ini tidak masalah kalau kebalik. Jadi ini Y-nya dulu juga boleh, X-nya dulu juga boleh. Nah, kemudian di sini Fx dulu. Nah, ini harusnya bukan 60, tapi harusnya 80. Harusnya 80 dikuadratkan ditambah. Nah, ini Fy-nya yang 60 dikuadratkan. Jadi 80 kuadrat itu 6.400 ditambah 60 kuadrat itu 3.600. Jadi akar 10.000. Nah, akar 10.000 itu sama dengan 100. Jadi jawabannya sudah betul 100 Newton. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini ada soal ya, indah sekali ini. Menurut saya sangat menarik. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan dengan kecepatan air sungainya itu 4 meter per sekon. Kemudian bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus, jadi di sini perahunya bergerak ke sana dengan kecepatan 3 meter per sekon, tentukan panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang. Nah, jadi di sini karena ada dua buah vektor yang ke arah sumbu X dan vektor ke arah sumbu Y, kita ibaratkan saja yang sumbu X itu berarti kecepatan airnya, kemudian yang ke arah sumbu Y itu berarti kecepatan perahunya. Karena ada dua komponen di sini, pasti kita bisa mencari resultannya, resultan vektor kedua ini. Jadi, resultan vektor seperti biasa, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X-nya kita masukkan, arusnya itu 4, berarti 4 kuadrat itu 16, ditambah yang perahunya itu 3, berarti 3 kuadrat itu 9, berarti sama dengan akar 25. Berarti resultan vektor kecepatannya itu berarti akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Oke, ini saya kira sudah betul. Oke, perhatikan gambar yang di sini. Jadi ada perahu, ini betul ya, ini kita misalkan saja sumbu X itu besarnya 4 meter per sekon, lalu yang V perahu bergerak ke sumbu Y itu 3 meter per sekon, sehingga ada resultannya di sini, V resultannya sama dengan betul ini 5 meter per sekon, tadi sudah saya bahas. Nah, berarti lintasannya itu dari titik A ke titik D. Nah, ini berarti lebar sungainya. Ini berarti DE itu adalah lebar sungainya. Nah, perhatikan di sini berarti membentuk dua bentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga ADE, di mana kedua segitiga tersebut saling kongruen atau sebangun. Karena sebangun, maka bisa kita gunakan perbandingan sisi. Oke, kita coba mencoba menggunakan perbandingan sisi yang sumbu X dengan yang miring dulu. Kalau sumbu X dengan yang miring, berarti AC per AB sama dengan AE per DE. Nah, namun kita tidak tahu ini AE-nya. AE-nya kan tidak ada. Berarti kita coba lagi dengan menggunakan perbandingan miring dengan tegak. Miringnya berarti AB, ya, berarti AB dibagi yang tegaknya berarti BC. Berarti ini betul ya, AB per BC. Lalu sisi miringnya segitiga ADE itu berarti AD dibagi sisi tegaknya berarti DE. Berarti sama dengan AD per DE. Berarti persamaannya itu bisa kita ulangi. AB per BC itu sama dengan AD per DE. Oke, ini sudah betul. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang lintasannya. Panjang lintasan si perahu itu berarti AD. Berarti yang ditanyakan itu AD. Berarti kita bisa kalikan silang. AD dikalikan BC sama dengan AB dikalikan DE. Berarti ini betul. AB dikalikan DE. Karena di sini AD itu masih dikalikan BC, maka BC-nya sebagai pembagi. Sehingga AD sama dengan AB per BC dikalikan DE. Nah,
kita tinggal masukkan saja AB-nya itu 5 dibagi BC-nya itu BC ini kan berarti sama dengan vektor P perahu. Berarti kan ini bisa kita pindahkan. Berarti BC-nya itu sama dengan 3. Berarti 5/3 dikalikan DE-nya itu lebar sungainya 180. 180 dibagi 3 itu 60. Maka 60 tinggal kita kalikan lagi dengan AB-nya. AB-nya itu berarti kan resultannya itu 5. Berarti 60 dikalikan 5 sama dengan 300 meter. Oke ya, jadi seperti itu. Maka panjang lintasan si perahu itu 300 meter. Ini sudah betul. Oke, selanjutnya nomor 7. Tinggal 4 soal lagi. Ini sudah cukup lama mungkin barangkali pembahasannya, tapi tidak masalah, harus kita selesaikan. Nomor 7. Momentum merupakan hasil kali massa dengan kecepatan. Sebuah kelereng mempunyai massa 10 gram, maka ini massanya harus kita jadikan kesatuan internasional. Satuan internasional dari massa itu kilogram. Berarti 10 gram itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 atau 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram ya. Kemudian bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 3I plus 3J. Nah, ini merupakan komponen vektor satuan, berarti 3I. Berarti ini yang ke arah sumbu X dan 3J itu berarti yang ke arah sumbu Y. Berarti nanti yang X-nya itu 3, Y-nya itu juga 3. Besar momentum yang dimiliki kelereng tersebut adalah, nah, jadi kan momentum itu kan adalah massa dikalikan kecepatan. Di sini sudah ada ya, berarti P sama dengan massa dikalikan kecepatan. Nah, besarnya kecepatan itu bisa digunakan menggunakan persamaan ini. Berarti V itu kan sama dengan akar, besarnya resultan vektor itu kan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga tinggal dimasukkan saja, berarti ini X-nya 3, Y-nya juga 3. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. Berarti V sama dengan akar, saya ulangi, berarti V sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti kan 9 tambah 9, berarti 9 tambah 9 itu 18. Ya, ini berarti sudah betul, berarti V sama dengan akar 18. Nah, akar 18 itu kan sama dengan 9 dikalikan 2. Akar 9 itu 3. Akar 2 ya sudah, ini diamkan saja. Sehingga besarnya si kecepatan itu sama dengan 3 akar 2 meter per sekon. Nah, sedangkan momentum sendiri itu adalah massa dikalikan kecepatan. Nah, massanya 10 gram itu kan berarti 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Dikalikan 3 akar 2. Yaitu kecepatannya. Sehingga 3 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter per sekon. Berarti jawabannya yang D. Oke, selesai. Nomor 8. Tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan A sama dengan 2I plus 3J plus 5K dan B sama dengan 4I plus 2J min K. Nah, perkalian titik itu berarti perkalian yang sejenis. Berarti 2I dikalikan 4I ditambahkan 3J dikalikan 2J ditambahkan lagi 5K dikalikan minus K. Nah, vektor sejenis itu nilainya 1, berarti 2I dikalikan 4I berarti 8I kuadrat. Berarti I kuadrat itu kan 1 dikalikan 1 berarti 8. Ini cukup ditulis 2 kali 4 saja karena I dikalikan I itu kan 1. Kemudian ditambahkan 3 kali 2, lalu kalikan lagi J dikalikan J. J kali J itu sama dengan 1 juga. Kemudian ditambahkan lagi 5K dikalikan negatif K. Berarti 5 dikalikan negatif 1, lalu dikalikan lagi K dikalikan K. K dikalikan K itu juga 1 juga, sehingga tidak perlu ditulis. Sehingga A dot B sama dengan 2 kali 4 itu 8, ditambahkan 3 kali 2 itu 6. Nah, ini positif 5 dikalikan negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya, negatif 5. Nah, 6 dikurangi 5 itu 1, tinggal ditambahkan 8, sehingga A dot B sama dengan 9. Jadi perlu kalian garis bawahi ya, yang namanya perkalian titik itu hasilnya 1. Jadi di PowerPoint nanti sudah saya sediakan. I kali I itu sama dengan 1, J kali J sama dengan 1, K dikalikan K sama dengan 1. Nah, kalau berbeda jenis, I dikalikan J itu sama dengan 0. I dikalikan J sama dengan 0, J kalikan K juga sama dengan 0, atau I kalikan K juga sama dengan 0. Pokoknya yang bernilai 1 itu yang sejenis. Nomor 9.
Usaha dirumuskan sebagai perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Jika seseorang memindahkan sebuah benda dengan gaya menurut persamaan F sama dengan I ditambah 2J ditambah 3K, berarti ini merupakan vektor satuan. Ini satuannya Newton karena gaya itu satuannya Newton. Sehingga mengalami perpindahan dengan vektor persamaan S sama dengan 3I plus 3J. Usaha yang dilakukan orang tersebut adalah perkalian titik ya, ingat perkalian titik berarti F dikalikan R. Sehingga yang I dikalikan I, yang J dikalikan J, yang K, karena di sini tidak ada berarti K-nya 0. Sehingga I dikalikan 3I berarti 3, karena I dikalikan I itu 1, kemudian ditambahkan 2J dikalikan 3J berarti 2 kali 3 itu 6, J dot J itu 1. Nah, ini 0, karena 3K dikalikan 0K itu 0. Sehingga usahanya F dot R itu sama dengan 9 Newton meter. Jawabannya yang A. Oke, sampai di nomor terakhir, nomor 10. Momen gaya dirumuskan sebagai perkalian silang. Nah, berarti ini adalah cross product antara gaya dengan vektor posisi. Vektor posisi sebuah titik dinyatakan dengan persamaan vektor R sama dengan 4I plus 3K. Nah, dikenai gaya dengan persamaan vektor F sama dengan 2I plus 3J plus 6K. Momen gaya di titik tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan. Nah, momen gaya itu torsi. Torsi berarti sama dengan F cross R. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sebenarnya ada dua cara. Namun, cara yang paling mudah itu menggunakan metode matriks. Jadi ini adalah merupakan matriks. Nah, yang atas itu merupakan komponen vektor F. Jadi ini I, J, K. Nah, ini berarti 2I plus 3J plus 6K. Kemudian yang bawah itu milik si R. Berarti 4I, karena di sini J-nya 0, berarti 0J. Kemudian ditambah 3K. Nah, untuk mencari komponen vektor satuan I, maka yang ini kita anggap dihilangkan dulu. Kita abaikan dulu ini. Berarti tinggal 3 dikalikan 3. Oke, sebelum ke sini saya kenalkan dulu. Ini kita lenyapkan, maka tinggal diagonal utama. Ini yang ke sini diagonal utama. Yang ke sana berarti diagonal samping. Berarti nanti diagonal utama dikurangi diagonal samping. Berarti I-nya ini kita abaikan dulu, berarti 3 kali 3 dikurangi 6 kali 0. Ini untuk I. Nah, biasanya itu bisa simultan plus, min, plus. Namun karena di sini supaya mudah, ini plus saja. Ketika plus saja, maka di sini yang untuk mencari J, maka harus kita inverse atau kita balik. Nah, ini J-nya di sini berarti ini abaikan. Ketika di inverse berarti yang diagonal samping di depan dulu. Berarti 6 dikalikan 4 baru dipulangi diagonal utama. 2 dikalikan 3 ini adalah milik si J karena ini kita lenyapkan dulu. Nah, lalu ditambahkan lagi. Ini tidak perlu di inverse, yang di inverse itu hanya yang J. Berarti ini kita lenyapkan yang K-nya berarti 2 dikalikan 0 dikurangi 4 dikalikan 3. Ini berarti vektor satuannya K, karena ini yang kita lenyapkan K. Jadi secara simultan, ketika kalian ingin mencari I, berarti I-nya kita lenyapkan. Ketika kalian mencari J, maka J-nya lenyapkan. Ketika kalian mencari K, berarti K-nya lenyapkan. Sehingga 3 kali 3 itu 9, 9 dikurangi 6 kali 0 itu 0, berarti 9I, ditambahkan 6 kali 4 itu 24, dikurangi 2 kali 3 itu 6, berarti 24 dikurangi 6 itu hasilnya 18. Nah, vektor satunya J. Kemudian 2 dikalikan 0 itu 0, dikurangi 4 kali 3. 4 kali 3 itu berarti 12. Karena di sini negatif, berarti hasilnya negatif 12. Maka persamaan vektor dari si momen gaya atau torsi itu sama dengan 9I plus 8J negatif 12K. Jawabannya yang E. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua, dan pesan saya, kalian jangan pernah bosan untuk mencoba berlatih, latihan, supaya nanti kalian terbiasa.
Dan tolong untuk kalian juga harus pahami dari semua materi yang sudah saya berikan, baik dari dalam bentuk video maupun PowerPoint, supaya nanti kalian mendapatkan nilai PTS maupun UAS dengan hasil yang maksimal. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa membawakan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.